Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nino Rafifa, mahasiswa semester 4 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa proses pertumbuhan yang dialami oleh balita merupakan hasil kumulatif sejak balita tersebut dilahirkan. Keadaan gizi yang baik dan sehat pada masa balita merupakan fondasi penting bagi kesehatannya di masa depan. Kondisi yang berpotensi mengganggu pemenuhan zat gizi, terutama energi dan protein pada anak, akan menyebabkan masalah gangguan pertumbuhan. Di Indonesia sendiri, itu mempunyai masalah gizi yang cukup berat yang ditandai dengan banyaknya kasus gizi kurang pada anak balita serta usia masuk sekolah baik pada laki-laki dan perempuan. Masalah gizi pada usia sekolah dapat menyebabkan rendahnya kualitas tingkat pendidikan, tingginya angka absensi, dan tingginya angka putus sekolah. Selain itu, kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderitanya juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Malnutrisi merupakan suatu dampak keadaan status gizi baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu lama. Salah satu contohnya yaitu stunting. Stunting adalah salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi yang cukup kronis. Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, dan jenis kelamin balita. Kebiasaan tidak mengukur tinggi atau panjang badan balita di masyarakat menyebabkan kejadian stunting sulit disadari. Hal tersebut membuat stunting menjadi salah satu fokus pada target perbaikan gizi di dunia sampai tahun 2025. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Permasalahan stunting merupakan isu baru yang berdampak buruk terhadap permasalahan gizi di Indonesia karena mempengaruhi fisik dan fungsional dari tubuh anak serta meningkatnya angka kesakitan anak. Bahkan kejadian stunting tersebut telah menjadi sorotan WHO untuk segera dituntaskan. Secara global, sekitar 1 dari 4 balita mengalami stunting. Sedangkan di Indonesia sendiri, itu berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2013, terdapat 37,2% balita yang mengalami stunting. Diketahui dari jumlah presentasi tersebut, 19,2% anak pendek dan 18,0% sangat pendek. Prevalensi stunting ini mengalami peningkatan dibandingkan hasil Riskasdes tahun 2010, yaitu sebesar 35,6%. Stunting yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dialami oleh rumah tangga atau keluarga yang miskin dan kurang mampu, karena stunting juga dialami oleh rumah tangga atau keluarga yang tidak miskin yang berada di atas 40% tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Lalu inilah beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya stunting. Yang pertama yaitu praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0 sampai 6 bulan tidak mendapatkan ASI secara eksklusif dan 2 dari 3 anak usia 0 sampai 24 bulan tidak menerima makanan pendamping ASI. MPASI yang diberikan atau mulai diperkenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman. Yang kedua yaitu masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk ANC atau antenatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan.
serta postnatal care dan pembelajaran dini yang berkualitas. Informasi yang dikumpulkan dari publikasi Kemenkes dan Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di posyandu semakin menurun dari 79% di 2007 menjadi 64% di 2013 dan anak belum mendapat akses yang memadai di layanan imunisasi. Fakta lain adalah 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai serta masih terbatasnya akses ke layanan pembelajaran dini. Penyebab keempat yaitu kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar di ruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. Penyediaan air berhubungan erat dengan kesehatan. Di negara berkembang, kekurangan penyediaan air yang baik sebagai sarana sanitasi akan meningkatkan terjadinya penyakit dan kemudian berujung pada keadaan malnutrisi. Komponen fasilitas sanitasi yang tidak terpenuhi juga merupakan penyebab terjadinya diare dalam keluarga. Akses dan sarana toilet yang buruk serta tidak adanya fasilitas pengolahan tinja dan limbah akan menambah risiko terjadinya diare. Selain dari penyebab terjadinya stunting, ada juga pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi, suplementasi zat gizi seperti tablet zat besi atau FE dan terpantau kesehatannya. Namun, kepatuhan ibu hamil untuk meminum tablet tambah darah hanya 33%, padahal mereka harus mengkonsumsi 90 tabel selama kehamilan. Pencegahan kedua yang dapat dilakukan yaitu ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI yang cukup jumlah dan kualitasnya. Terus selanjutnya itu memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan. Yang keempat yaitu meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan. Baiklah teman-teman semua, itulah hasil video mengenai stunting dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu dari penontonnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.